Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 2 Penugal Utara yang pada hari ini diwakilkan oleh Pak Angga selaku Wakil Kurikulum. Yang saya hormati seluruh rekan guru dan staf SMA Negeri 2 Penugal Utara. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapat syafaat dari beliau kelak di kemudian hari nanti. Baiklah, Bapak Ibu, di sini saya akan membacakan susunan acara kita. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMA Negeri 2 Penugal Utara, yang ketiga paparan materi dan diskusi, yang keempat penutup. Langsung saja untuk membuka acara kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Kepala SMA Negeri 2 Penugal Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Angga Apriansah Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya hormati Bu Kepala Sekolah yang belum berkesempatan untuk hadir pada hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Alfian dan Bu Mesya selaku calon guru penggerak yang beragenda di hari ini, ya. Dan juga Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk membantu rekan kita dalam pelaksanaan agendanya, ya. Yang dalam hal ini apa judulnya? Diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, ya. Untuk Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai bentuk partisipasi kita, ya, saya berpesan untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, ya, demi perubahan juga, demi perubahan terhadap sekolah kita, ya. Untuk itu, jika nanti ada diskusi, mohon keaktifannya, ya. Dan juga kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan nanti. Semuanya untuk kelancaran agenda untuk hari ini. Itu saja sambutan yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk membuka kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah pada hari ini, marilah sama-sama kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya paparan materi dan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Alfian Kurniawan MPBS. Pada Bapak Cek. Baik. Terima kasih. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Baik.
Bapak Ibu sekalian, kalau kami mengatakan adalah salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat, Bapak Ibu jawab dengan sebutan kata salam. Ya, oke. Baik, kami mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Salam. Terima kasih untuk semangat siang hari ini. Semangat semuanya? Semangat. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita bersama ya. Alhamdulillah, puji syukur Bapak Ibu guru hebat sekalian. Kita sekarang berada pada agenda diskusi bersama. Dalam rangka adalah kita mencoba untuk mempelajari bagaimana sebenarnya mekanisme ketika kita membuat sebuah visi sekolah. Jadi nanti siapa tahu Bapak Ibu ada yang berkesempatan menjadi kepala sekolah nantinya di situ. Selama ini kan kalau kita membuat visi sekolah itu kan cuma langsung terbuat aja, tiba-tiba bim salah bim ada gitu kan. Sedangkan sebetulnya ada langkah-langkah prosedur yang dilakukan untuk membuat visi seperti itu. Nah, baru dari visi nanti baru bisa diturunkan menjadi misi nantinya kan kayak itu. Nah, supaya kedepannya tidak terjadi bim salah bim tiba-tiba muncul lagi visi tersebut, maka di sini kami akan mencoba memperagakan bagaimana sih terbentuknya sebuah visi untuk sebuah satuan operasional satuan pendidikan KOSP itu sendiri. Ya, oke. Jadi langkah-langkahnya itu Bapak Ibu sekalian, visi tidak boleh dirumuskan hanya pimpinan saja, tetapi harus melibatkan warga sekolah. Jadi sudah seharusnya adalah ada kepala sekolah, ada para wakilnya, ada guru-gurunya, ada komite, ada orang tua, dan juga ada perwakilan dari murid itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi juga kami sampaikan di dalam diskusi ini Bapak Ibu, kami hanya memperagakan cara atau prosedur langkah-langkah membuat visi seperti itu. Bukan berarti ya kegiatan ini akan mengubah visi sekolah kita. Jadi bukan berarti kalau misalkan acara ini sudah selesai nanti visi sekolah kita tuh akan berubah langsung sesuai dengan kegiatan ini, enggak sama sekali. Ini hanya ilustrasi bagaimana caranya kita merumuskan sebuah visi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi ingat ya bahwa tidak ada pengaruhnya terhadap nanti kalau tiba-tiba ini selesai nanti pokoknya visi kita langsung berubah sesuai dengan hasil diskusi hari ini. Tidak sama sekali. Ini adalah ilustrasinya saja Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu yang kami banggakan, terlebih dahulu mohon perhatiannya. Pertama adalah langsung saja kita cermati bahwa yang kita bahas adalah visi di sini Bapak Ibu. Nah, kira-kira adakah yang bisa memberikan penjelasan sepemahaman Bapak Ibu apa itu visi sebetulnya? Pakai satu kata deh boleh, nggak apa-apa. Satu kata perwakilan. Visi itu apa? Misalkan Ibu Karena. Tujuan untuk menata masa depan. Baik, terima kasih. Ada lagi silakan. Pak Dian, silakan Pak Dian. Cita-cita, boleh. Satu lagi mungkin? Target, boleh juga. Oke, tepuk tangan untuk kita bersama Bapak Ibu. Betul. Jadi pada prinsipnya visi itu adalah suatu cita-cita, betul. Suatu target, suatu hal yang kita inginkan, sesuatu hal yang ingin kita capai, seperti itu. Tetapi akan dirumuskan dalam bentuk sebuah kata-kata yang menarik, kata-kata yang menginspirasi, kata-kata yang nanti akan diwujudkan dalam bentuk sebuah perwujudan langsung. Nah, kita lihat di tayangan salin biasa ya, boleh diturunkan Ibu Mesia. Ya, jadi visi merupakan suatu rangkaian kata ya yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi, Bapak Ibu ya. Sekarang kita beranggapan bahwa visi SMA Negeri 2 Penumpang Utara belum terbentuk saat ini. Kita sudah mengumpulkan, ini anggap saja sudah menjadi warga sekolah semuanya. Nah, langkah pertama setelah terkumpul semuanya Bapak Ibu, maka yang kita lakukan adalah mengumpulkan kata kunci berikut ini. Turunkan Ibu. Ini akan membantu Bapak Ibu. Ada 6 kata kunci yang semuanya sudah kami bagikan dalam bentuk Padlet ya. Coba Bapak Ibu silakan buka di grup sekolah. Di situ ada Padlet. Ya, di situ ada Padlet di grup sekolah. Di grup sekolah silakan dibuka Bapak Ibu di WA. Di WA, oke. Di WA masing-masing ya, oke. Silakan diklik dulu Padletnya, linknya Bapak Ibu. Linknya silakan diklik. Boleh dipasang Ibu Misi ya? Enggak, dipasang untuk ini WA group. WA grupnya, oke. Kita buka Padletnya.
Sudah masuk Bapak Ibu Padletnya? Sudah masuk Padlet? Sudah semuanya? Oke, kalau sudah masuk semuanya, nanti kita bertemu dengan beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan di situ. Oke, semuanya kita rumuskan. Ada yang sudah bisa menggunakan Padlet, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Caranya Bapak Ibu masuk dulu ke link di situ. Kalau sudah masuk ke link, itu nanti kan Bapak Ibu akan ketemu pertanyaan. Ada 6 pertanyaan kan di situ kan? Klik dulu pertanyaannya dulu Bapak Ibu. Klik di bagian pertanyaannya. Sudah? Kalau sudah diklik pertanyaan kan ada subjek di atas itu. Subjeknya itu silakan Bapak Ibu tuliskan nama Bapak Ibu. Di bagian subjeknya. Oke. Di bagian subjek ya. Ya. Subjeknya nama Bapak Ibu ya, subjeknya. Nama Bapak Ibu sudah? Saya harap semuanya telah mengisi Bapak Ibu ya, karena ini harus menjadi jawaban semuanya. Kemudian di bawahnya itu ada write something, tuliskan sesuatu kan? Write somethingnya ini ya menjawab dari pertanyaan itu. Tambahkan subjek nama itu. Oke. Sudah. Write something itu. Ya. Silakan diisi dulu ya. Ya, Bibi Sudarwati terus tuliskan sesuatu yang luar biasa. Nah, ini pertanyaan pertama nanti Bu. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Ya. Kita memimpikan murid yang titik-titik. Minimal berapa kata? Sesimpel-simpelnya saja Pak, jangan tidak usah terlalu panjang. Jadi kita mudah mengingatkan. Kita memimpikan murid yang bagaimana Bapak Ibu? Kalau sudah kirim. Ya. Langsung kirim. Oke, pindah ke soal nomor 2 dan seterusnya Bapak Ibu dengan langkah yang sama. Soal nomor 2 kita percaya bahwa murid adalah. Soal ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Soal keempat, murid di sekolah kita sadar bahwa. Sudah diisi di sini. Kalau sudah diisi, ini dua kali, Pak Robi, bisa Pak? Bisa. Oke. Untuk soal kedua, ketiga sampai dengan terakhir itu sama langkahnya, klik pada soal. Subjek nama, ini isi jawaban. Oke, lalu nanti kirim di sini satu titik. Diwakilkan dengan ibu pakai nama lain. Jadi semuanya punya jawaban. Silakan diisi ke 6 pertanyaan tersebut Bapak Ibu. Saya bantu dari depan. Tiap kali bikin nama Bu. Ya. Ya, oke. Sama. Ini sampai ya? Sampai semuanya Pak ya? Semuanya. Kita percaya murid adalah. Jadi Bapak Ibu untuk Padlet ini juga karena di dalam kurikulum Merdeka kita sudah membudayakan refleksi. Jadi kita bisa mempergunakan aplikasi ini Bapak Ibu untuk membuat refleksi di setiap pembelajaran.
Ada yang sudah selesai mengisi sampai pertanyaan 6 Bapak Ibu? Belum. Pikirkan baik-baik Bapak Ibu, jangan sampai salah karena ini berkaitan dengan perumusan visi. Ini masih langkah awal. Karena salah membuat cita-cita akan berakibat fatal buat visi yang kita buat Bapak Ibu.
lihat tampilan di depannya. Langkah selanjutnya, setelah kita sudah memunculkan semua pertanyaan tadi, jawaban tadi Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menyimpulkan, ya, menyimpulkan dari semua jawaban tadi. Kita mulai dari untuk soal yang pertama. Mohon bantuannya, tolong dibacakan dan kumpulan jawabannya. Ibu Eri, silakan Ibu. Soal pertama, kita memimpikan murid-murid. Ya, soal pertama. Kita memimpikan murid-murid yang Langsung jawabannya, semua jawabannya terkumpul Bu. cerdas dan bermartabat, berakhlak mulia, cerdas dan beretika, hebat dan cerdas, bertanggung jawab, cerdas, jujur dan bertanggung jawab, berakhlak dan sopan santun, berkarakter, mempunyai adab yang bagus, rajin dan jujur, berakhlakul karimah. Oke, sekarang kita simpulkan bersama-sama Bapak Ibu. Mungkin ada yang sama-sama itu kita jadikan satu saja. Jadi kesimpulannya, kita memimpikan murid-murid yang Cerdas dan berakhlak mulia. Dan berakhlak ya bisa cerdas, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Kita ambil, mohon dicatat Ibu moderator. Ya. Selanjutnya, untuk yang kedua, mohon bantuannya Ibu Sri. Kita percaya bahwa murid adalah sosok yang baik dan santun, ciptaan Allah yang indah, kertas putih dengan pola garis titik-titik, anak yang luar biasa, sosok yang mau belajar, disiplin, sosok yang giat belajar, manusia yang harus dimanusiakan, anak yang berakhlak baik, manusia yang bermartabat, titipan Allah untuk kita didik menjadi lebih baik, sosok yang bisa ditempa untuk maju. Terus, sosok yang mau belajar dan perlu bimbingan ya. Sosok yang mau belajar dan Dirangkum. Kita ambil yang jawaban terbanyak saja Bapak Ibu. Siapa yang sedia merangkumnya Bapak Ibu? Ambil jawaban terbanyak Bapak Ibu. baik, disiplin dan bertanggung. Ya. Kita percaya bahwa murid adalah Baik, manusia yang manusia yang yang baik, harus disiplin Oke. dan bertanggung. baik. Manusia yang membutuhkan belajar ya di situ ya. Membutuhkan belajar, bimbingan belajar ya. Bimbingan untuk belajar. Oke, kita ambil dulu. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mohon bantuannya Pak Dimas. Di sekolah kita mengutamakan kebersamaan, sikap yang religius dan berakhlak mulia, kedisiplinan, disiplin dan berakhlak mulia, sopan santun, kedisiplinan dan kejujuran, disiplin dan kerja nyata, kejujuran, akhlak dan tanggung jawab, kedisiplinan, belajar adalah kunci kesuksesan, mengikuti tata tertib yang berlaku, rajin belajar pangkal pandai, disiplin dan etika. Sepertinya kata kunci yang paling sering muncul apa Bapak Ibu? Disiplin. Oke. Jujur, berakhlak mulia ya. Oke, yang paling banyak. Jadi di sekolah kita mengutamakan disiplin, jujur, dan berakhlak mulia. Mohon bantuannya Pak Nurziwan, soal keempat. Murid di sekolah kita murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah kita sadar betul bahwa berakhlak baik yang utama, baik itu indah Pak ya. Disiplin akan membawa kita kesuksesan, keberhasilan adalah hasil dari kerja keras. Kita simpulkan bareng-bareng Bapak Ibu. Murid sekolah kita sadar betul bahwa disiplin kunci keberhasilan. Oke. Disiplin kunci keberhasilan. Pertanyaan selanjutnya, Ibu Mega mohon bantuan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Kita warga di sekolah ini yakin untuk bersama mencapai tujuan menjadi sekolah terbaik,
Bisa kita simpulkan jawaban terbanyak Bapak Ibu, kita warga di sekolah ini yakin untuk bekerja sama membangun, membangun perubahan yang baik ya, bekerja sama membangun perubahan yang baik. Soal selanjutnya, Ibu Bibi mohon bantuannya. Kita warga di sekolah ini paham bahwa bisa ada yang membantu saya, Bapak Ibu, kita simpulkan bareng-bareng. Kita warga di sekolah ini paham bahwa disiplin untuk memajukan disiplin untuk memajukan pendidikan. Disiplin untuk memajukan pendidikan. Jadi sekarang Bapak Ibu kita sudah mengumpulkan dulu jawaban-jawaban dulu. Nah, langkah ini kita baru sampai ke langkah ini dulu Bapak Ibu. Kita belum sampai ke final Bapak Ibu ya. Nah, saya bantu untuk bacakan. Oke. Hasilnya Bapak Ibu tolong diingat ya, ini kesimpulannya. Cermati baik-baik. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang membutuhkan bimbingan untuk belajar. Di sekolah kita mengutamakan disiplin, jujur, dan berakhlak mulia. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin kunci keberhasilan. Kita warga di sekolah yakin untuk bekerja sama membangun perubahan yang baik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa disiplin untuk mewujudkan pendidikan. Oke. Selanjutnya Ibu. Nah, dari kesimpulan tadi Bapak Ibu, langkah selanjutnya ya, kita mulai dulu bawah turun lagi Bu. Tadi sudah kita buat kesimpulannya, tadi sudah kita bacakan. Lanjut Bu. Kita akan menyimpulkan seperti itu. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu, cermati baik-baik visi yang sudah dibuat. Di SMA di 2 Penumpang Utara ini sudah memiliki sebuah visi, dan visi itu tidak abadi, tidak kekal Bapak Ibu. Dia harus mengikuti perkembangan zaman, ya, mengikuti harapan yang muncul saat ini Bapak Ibu. Kita sudah menyimpulkan bersama-sama tadi. Di sana Bapak Ibu, kita akan coba cermati, kita akan coba istilahnya mengoreksi, ya. Manakah bagian yang perlu kita perbaiki dari visi sebelumnya? Atau jangan-jangan kita menyepakati bahwa visi ini masih relevan untuk 1 tahun ke depan atau tidak? Visi yang tercantum adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, berilmu, berprestasi, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Bisa jadi visi ini dulu dirumuskan bukan dari hasil kesepakatan bersama Bapak Ibu. Dari kalimat kesimpulan yang sudah kita kumpulkan tadi Bapak Ibu, maka kita cermati, adakah yang tidak sinkron dengan bagian ini Bapak Ibu? Adakah yang perlu kita ubah Bapak Ibu? terampil mandiri. Tadi ada yang mana? Berilmu ada nggak Bapak Ibu? Ada. Ada nggak tadi berilmu? Berilmu? Tidak ada. Berprestasi, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Silakan Bapak Ibu, boleh untuk sambil diskusikan dulu, manakah yang perlu dicoret, manakah yang perlu ditambahi atau diganti Bapak Ibu, silakan. Cermati baik-baik tadi hasilnya bahwa kita membutuhkan murid-murid yang cerdas, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia, manusia yang membutuhkan bimbingan untuk belajar, disiplin, jujur, dan berakhlak mulia, disiplin kunci keberhasilan, bekerja sama membangun perubahan yang baik, ya, disiplin untuk mewujudkan pendidikan. Berarti yang pertama adalah bisa kita buat adalah mewujudkan peserta didik yang disiplin. Oke. Disiplin. Boleh catat Ibu ya, di ini. 1, mewujudkan peserta didik yang disiplin, ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu tadi? Ada juga kan berakhlak mulia ya tadi ya. Ada berakhlak mulia. Tapi rasanya iya, beriman ini sudah mewakili ya Bapak Ibu ya. Dan sepertinya meskipun paling banyak adalah katanya disiplin, tapi
Rasanya kalau koneksi kita kepada Tuhan tuh harus yang nomor satu. Jadi apakah mau kita tukar tidak Bapak Ibu? Meskipun banyak kata disiplin, maukah kita tukar disiplinnya ke depan, berimannya ke belakang? Tidak usah, tetap beriman ya Bapak Ibu ya. Oke. Tapi berimannya apakah disesuaikan dengan kesepakatan kita di sini? Kita ubah di sini. Kalau di sini adalah berakhlak mulia. Beriman lebih kompleks. Beriman lebih kompleks. Tetap diubah menjadi tetap sama beriman ini kah atau berakhlak mulia kah? Kalau diubah seperti itu Bapak Ibu. Kalau berakhlak mulia lebih khusus, kalau beriman lebih mencakup. Baik, berarti kesepakatan kita dalam visi ini adalah tetap menggunakan beriman dengan asumsi bahwa beriman itu sudah masuk pada berakhlak mulia. Oke. Jadi menunjukkan peserta didik yang disiplinnya tetap nomor 2 atau nomor 1 Bapak Ibu? Nomor 2. Tetap Beriman yang juga. berimannya sama masih. Berprestasi tadi apakah muncul di sini Bapak Ibu? Tidak banyak muncul. Perlukah dicoret? Sepakati dulu. Kalau menurut saya berilmu, berwawasan global, prestasi itu bisa jadi satu. Bisa jadi prestasi. Oke. Nah, di sini berarti ada kata untuk memajukan pendidikan. Memajukan pendidikan di sini nih adalah salah satu diantaranya prestasi ya Bapak Ibu. Koneksi tidak itu. Mewujudkan peserta didik yang beriman disiplin untuk memajukan pendidikan. Bagaimana Bapak Ibu? Karena kita sesuai dengan kesepakatan yang menjadi kesimpulan di sini. Bapak Ibu, kita katakan ini hanya simulasi Bapak Ibu, bukan berarti adalah mengubah total dari visi tadi. Gitu. Perubahan itu harus ada nanti kesepakatan memang untuk warga yang lebih besar lagi. Ini adalah latihan untuk melakukan perubahan visi saja Bapak Ibu. Bagaimana? Kita sepakati dari kesepakatan ini ya. Oke, kalau di sini tidak bertemu kata berprestasi tadi. Tapi muncul ada kata apa tadi? Memajukan pendidikan. Jadi kita bisa tambahkan Ketika kalimatnya seperti itu, Ya. itu diganti kata dan. mewujudkan ya. Mewujudkan peserta didik yang beriman, disiplin dan dan Enggak. Beriman dan disiplin untuk memajukan. beriman dan disiplin untuk memajukan pendidikan. Oke. Sependapat Bapak Ibu? Sependapat? Inilah hasil kerja keras kita. Inilah simulasi membuat kalimat visi. Paham Bapak Ibu? Kedepannya ini bisa menjadi praktik baik buat kita bersama. Ya, sebenarnya cukup sampai di sini. Tetapi kita akan coba arahkan lagi kepada bagian-bagian yang lain supaya Bapak Ibu nanti terbantu juga pada saat mengikuti program calon guru penggerak. Padahal kita sebenarnya sudah sampai sini aja cukup. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, ya, setelah kita tercapai visi ini, mohon diingat dulu Bapak Ibu ya, visinya ya. Mohon dibantu kembali Pak Dimas bacakan visi yang kita rusak bersama. Mewujudkan peserta didik yang beriman dan disiplin untuk memajukan pendidikan. Baik, mewujudkan peserta didik yang beriman dan disiplin untuk memajukan pendidikan. Nah, sekarang turunkan Ibu. Cerminan visinya sekarang. Cerminan visinya. Untuk mewujudkan yang disiplin tadi, Bapak Ibu. Disiplin kenapa tadi? Beriman dan disiplin untuk memajukan pendidikan. Hal yang tercermin dari murid apa kira-kira Bapak Ibu? Yang tercermin, yang menyatakan bahwa kita akan mewujudkan peserta didik yang beriman dan disiplin untuk memajukan dunia pendidikan. Yang untuk murid, yang tercermin kira-kira apa? Jadwal tepat waktu dan sebagainya ya. Oke. Termasuk guru sama sih sepertinya rata-rata ya nanti ya. Oke, kita akan diskusikan lebih lanjut. Nah, tahapan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendiskusikan ini. Ya, murid itu apa cerminannya nanti, kemudian guru apa, kepala sekolah bagaimana, orang tua bagaimana. Itu adalah langkah selanjutnya. Jadi kita punya usaha konkret untuk mewujudkan visi tersebut. Itu adalah langkah selanjutnya lagi. Oke, koneksi lagi Bapak Ibu ke bawah. Silakan. Inquiry apresiatif. Pernah mendengar Bapak Ibu inquiry apresiatif itu apa? Belum. Kita tadi kan sudah terbuat visi ya Pak Robi ya. Sudah terbuat visi yang baru nih. Nah,
cara mewujudkan visi yang baru tadi itu mempergunakan inquiry apresiatif. Mohon bantuan bacakannya Pak Dian. Inquiry apresiatif itu apa? Inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif yang juga dikenal sebagai apresiatif inquiry (AI) adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami apa yang telah berhasil dalam masa lalu dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai landasan untuk perubahan positif di masa depan. Jadi intinya gini loh, pokoknya Bapak Ibu dengan kalimat sederhana ya, inquiry apresiatif itu merupakan sebuah pendekatan untuk mewujudkan visi tersebut secara bersama-sama, ya, secara bersama-sama. Jadi sekali lagi, inquiry apresiatif intinya adalah pendekatan yang kita lakukan sebagai warga sekolah untuk melakukan visi tersebut secara bersama-sama sehingga akan dihasilkan sebuah program-program yang berkualitas sesuai dengan yang kita cita-citakan tadi Bapak Ibu ya. Nah, pada bagian ini ya ada banyak bentuk inquiry apresiatif Bapak Ibu. Salah satu di antaranya adalah bagja ya. Ada juga metode atap. Namun kita tidak membahas atap. Ini hanya kita presentasikan secara sekilas saja. Apa sih bagja Bapak Ibu ya? Bagja itu itu merupakan sebuah langkah awal untuk memulai perubahan di suatu organisasi atau sekolah. B-nya terdiri atas B, A, G, J, dan A. Pak Robi boleh bantu Pak? Bagja panjangannya Pak? Bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Baik. Nah, untuk cara membuatnya Bapak Ibu ya, kita buat dulu yang pertama kali adalah prakarsa perubahan. Ada yang tahu apa itu prakarsa perubahan, Ibu Sri? Prakarsa perubahan apa? Prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan adalah suatu tindakan inisiatif kita untuk melakukan perubahan sesuai visi. Ya, oke. Langkah awal inisiatif kita untuk melakukan perubahan. Sama layaknya kita diminta untuk memikirkan beberapa program, ya, beberapa program untuk membuat perubahan tadi. Itu loh, kan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu, tampilkan yang koneksi pertama tadi Bu. Contoh bagja ya. Contoh bagja yang di PDF ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik pada bagian ini ya. Ini nanti, tolong turunkan Bu. Ini dinamakan dengan Canva Bagja. Apa namanya Bapak Ibu? Canva Bagja. Sebenarnya ya, Canva Bagja ini sebenarnya Bapak Ibu, kita tuh diminta untuk mencari tindakan, langkah-langkah tindakan yang bagaimanakah untuk membuat program tadi, seperti itu. Ya, cara pertama yang kita lakukan adalah kita buat dulu prakarsa perubahan. Nah, sebelum membuat prakarsa perubahannya, kita buat dulu visi tadi. Visi sudah kita cetuskan. Contoh nih Bapak Ibu. Ini visi waktu saya membuat dari impian saya sendiri. Visi itu Bu. Oke, 5 Bu. Ya, di bagian ini visi saya ini adalah membentuk murid berkarakter pemimpin yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Karena terbentuknya visi ini dari hasil saya menjawab 6 pertanyaan tadi. Kalau visi yang kita buat bersama-sama tadi kan jawaban dari Bapak Ibu sekalian kan? Jadi otomatis hasil visinya akan berbeda nanti di situ. Bisa dipahami maksud saya? Ya, oke. Ini visi dari hasil jawaban saya tadi. Nah, dari visi kita harus turunkan ke dalam yang namanya prakarsa perubahan. Merumuskan prakarsa perubahannya, boleh catat Bapak Ibu. Rumusnya, jadi nanti Bapak Ibu tidak usah terlampau pusing lagi. Rumusnya adalah kata kerja positif dulu. Kata kerja positif. Kata kerja positif. Plus karakter yang dimunculkan. Plus program
program. Oke. Yang pertama, dari kata kerja positif. Contoh, saya menggunakan kata apa? Membentuk, misalkan. Apalagi saya membentuk? Mewujudkan. Apalagi? Menciptakan, misalkan kayak itu. Nah, Bapak Ibu boleh nanti pada saat membuat prakarsa perubahannya adalah dengan tadi kalimat kerja positif dulu. Membentuk, mewujudkan, menciptakan, atau bagaimana. Ya. Setelah tadi membuat verba aktif, lanjutnya apa tadi? Selanjutnya munculkan karakter yang ingin ditumbuhkan, seperti itu. Ya, kebetulan kan visi saya tadi kan pelajar Pancasila, ada 6 dimensi kan, ada 6 karakter. Kebetulan 6-6-nya tidak saya ambil semuanya. Saya mau mengambilnya apa? Inovatif, mandiri, dan kolaboratif. Hanya 3 yang saya ambil. Berarti itu adalah rumus kedua setelah kita membuat kata kerja aktif. Ya, jadi di situ membentuk karakter murid yang inovatif, mandiri, dan kolaboratif. Setelah dari karakternya kita munculkan di sana, apalagi Bapak Ibu? Program, salah satu program yang akan kita ciptakan dalam bentuk perubahan. Program saya misalkan nih, dengan memaksimalkan pembinaan dan keterlibatan peran pengurus OSIS, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu coba rumuskan kalimat prakarsa perubahan dari visi yang kita buat tadi. Visi kita tadi apa Bapak Ibu? Ingat? Mewujudkan peserta didik yang beriman dan disiplin untuk memajukan sekolah. Coba silakan dengan rumus tadi. Salah satu program prakarsa perubahannya. Apa visinya tadi? Mewujudkan peserta didik yang beriman dan disiplin, ya, untuk memajukan pendidikan. Silakan turunkan menjadi prakarsa perubahan dulu Bapak Ibu. Prakarsa perubahan yang saya munculkan itu memang sesuai dengan turunan visi yang saya buat tadi. Visi yang saya buat juga merupakan hasil kesimpulan dari jawaban saya dalam membuat cita-cita dari 6 pertanyaan tadi. Kasih dulu kata kerja aktif dulu Bapak Ibu. Di belakang silakan diwujudkan gimana nanti. Ya. Mewujudkan, menciptakan, menjadikan atau apa misalkan. Sudah Pak Robi? Sudah. Oke, boleh bacakan Pak Robi? Menciptakan peserta didik yang berkarakter. Menciptakan peserta didik yang berkarakter. Tambahkan Pak, supaya menjadi lengkap prakarsa perubahannya dengan salah satu program yang mendukung beriman, dan kata kuncinya beriman dan disiplin tadi Bapak. Salah satu programnya. Salah satu programnya. Baru nanti bisa buat bagja Bapak Ibu. Kalau tidak ada prakarsa perubahan, sulit kita buat bagja. Sudah Pak Dian? Sudah. Bacakan Pak. Membentuk karakter murid yang beriman dan disiplin dengan melibatkan peran seluruh warga sekolah. Dengan melibatkan, oke, yang melibatkannya ini Pak, dibuat dalam bentuk salah satu kegiatan favoritnya Pak. Kalau tadi kan saya pembinaan OSIS, penguatan pembinaan OSIS. Ada juga saya membuat yang lain itu adalah kegiatan libatunal Bapak Ibu, literasi baca tulis pada jam ke-0. Ya. Dengan penguatan teks. Sudah Pak Dian? Selamat Pak. Membentuk karakter murid yang beriman dan disiplin dengan penguatan teks sekolah. Dengan IPEK sekolah. Oke. Bu Iwin sudah? Belum. Ibu Sri? Belum. Pak Irwan? Pak Angga? Silakan Pak Angga. Prakarsa perubahannya. Ya. Boleh nggak apa-apa, karena kita mengambil salah satu. Jadi prakarsa perubahannya ini nanti bisa menjadi kumpulan dari
kita semuanya. Jadi banyak nanti Bapak Ibu kegiatannya. Bapak Ibu menyumbang satu prakarsa masing-masing. Ibu Mega sudah? Belum? Ibu Sri? Ibu Larenat? Ya. Silakan Bu. Apa? Kalau Menciptakan boleh. menciptakan peserta didik yang Berkarakter baik tadi. baik boleh. Oke, terlalu religius. Baik Ya. dengan mengikuti program rohis di sekolah. Oke, program rohis. Berarti program rohisnya Mas setelah Pokbum bisa dikerucutkan rohisnya apa nanti di situ. Oh. Ya. Kayak saya misalkan program literasi itu dikerucutkan dalam bentuk libatu nol. Ya, literasi baca tulis pada jam ke 0. Kalau itu kan hanya OSIS saja, misalkan ya, dengan program-program OSIS. Tapi saya spesifikkan menjadi memaksimalkan pembinaan dan pembinaan dan keaktifan dari OSIS, pengurus OSIS, gitu, ya. Bu Win sudah ketemu? Belum? Bu Sri? Oh enggak? Sudah? Ya, selamat Bu Mega. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter dengan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Dengan ekstrakurikulernya mungkin lebih dispesifikkan Bu. Apa? Ya, berkarakternya tuh dispesifikkan juga. Karakter manakah? Kayak tadi saya spesifiknya 3 tadi. Inovatif, mandiri, dan kolaboratif. Kan? Karakter itu akan terbentuk dari salah satu program saya adalah pemaksimalan peran OSIS. Pak Irwan? Belum? Oke. Cukupkan dulu Bapak Ibu, kurang lebih seperti itulah untuk membuat prakarsa perubahan ya. Bagaimana membuat bagjanya? Bapak Ibu, bagja di sini nanti intinya ya, bagja ini berfungsi itu adalah apa sih langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mewujudkan prakarsa perubahan tadi. Prakarsa perubahan saya itu kan memaksimalkan pembinaan dan keterlibatan peran pengurus OSIS. Ini kegiatan yang mau saya ubah, yang mau saya perdalam di situ. Nah, bagja hadir untuk memberikan gambaran jelas buat kita ya, bagaimana langkah-langkah yang harus kita tempuh dari awal sampai dengan terakhir, awal sampai dengan terakhir. Ini loh yang akan membantu kita nanti Bapak Ibu, tindakan ini. Nah, bagaimana mendapatkan tindakan ini Bapak Ibu? Kita membuat dulu pertanyaan dulu Bapak Ibu. Ya. Pertanyaan pertama dulu. B, buat pertanyaan utama dulu. Nanti lihat rambu-rambu membuat di sini. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan aset potensi peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Biasanya hanya 1 atau 2 saja Bapak Ibu. 1 atau 2 saja yang merupakan pertanyaan umum. Ya, kebetulan saya membuatnya apa yang harus diwujudkan dalam upaya memaksimalkan keterlibatan peran pengurus OSIS. Seperti itu. Ini bukan jawaban dari ini Bapak Ibu. Saya ulang ya, ini bukan jawaban dari pertanyaan, tapi ini adalah kegiatan untuk memperoleh jawaban ini. Saya ulang Bapak Ibu. Kegiatan yang kita daftarkan di sini ini bukan jawaban dari pertanyaan ini. Melainkan ini adalah ya, ini merupakan kegiatan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kita buat. Bisa dipahami maksud saya? Bisa dipahami? Oke, nah kebetulan di sana nanti mengomunikasikan program bersama kepala sekolah dan wakil bidang kesiswaan. Oh, berarti udah tahu. Langkah pertama saya nanti itu. Langkah keduanya adalah menyebarluaskan kuesioner itu, Bapak Ibu. Setelah itu kita menuju ke kanvas selanjutnya lagi, kanvas selanjutnya. Ambil pelajaran, lihat indikator, cara membuat pertanyaannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah ngerti pertanyaannya bagaimana, indikatornya, di bagian itu silakan Bapak Ibu buat pertanyaannya. Kebetulan saya membuat ada 3 pertanyaan di situ Bapak Ibu. Nah, tindakan di situ 1, 2, 3 itu bukan jawaban dari 3 pertanyaan itu.
melainkan adalah apa tadi? Sebuah tindakan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kita buat. Berarti setelah saya melakukan langkah pertama dan kedua tadi, langkah ketiganya ini yang saya lakukan. 3, 4, 5. Ini langkahnya nanti Bapak Ibu. Lanjut lagi. Gali mimpi. Cermati nanti indikatornya Bapak Ibu. Belajar secara mandiri di rumah atau nanti kita akan ada diskusi lebih mendalam di luar dari kegiatan diskusi ini Bapak Ibu. Setelah kita mempelajari indikator cara membuat pertanyaannya, silakan buat pertanyaannya di situ nanti Bapak Ibu. Lalu, bagaimanakah kita mendapatkan jawaban tadi? Kegiatan apa yang kita lakukan untuk mendapatkan jawaban tadi? Tuangkan di situ. Itu berarti menjadi langkah ke berapa tadi? Sekian, sekian, sekian. Lanjut Bu. Jabarkan rencana. Pahami tipe pertanyaan yang akan dibuat. Silakan masukkan pertanyaannya bagaimana. Lalu bagaimanakah kegiatan apa yang kita lakukan untuk mendapatkan jawaban itu? Silakan dituangkan di situ. Ya. Terakhir, atur eksekusinya. Cermati indikatornya bagaimana di situ. Buatlah pertanyaan dan carilah tindakan bagaimanakah untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang kita daftarkan tadi. Itulah tujuan kita membuat Bagja tadi, supaya kita mendapatkan langkah-langkah yang jelas untuk mewujudkan prakarsa perubahan tadi. Bapak Ibu. Jadi Paham? itu bukan jawaban. Bukan jawaban. Tapi Ya. mencari jawaban. Iya, kegiatan untuk mencari jawaban Jawaban. dari pertanyaan yang kita buat tadi. Betul sekali. Ya, oke. Paham? Oke, jadi langkah-langkahnya sudah sistematis Bapak Ibu. Itu langkah-langkah sesuai Bagja tadi. Dengan Bagja, kita nggak bingung lagi. Kita nggak perlu melompat Pak Robi. Lompat kegiatan ini, kegiatan ini, kegiatan ini, kegiatan ini. Menjadi sistematis nanti kerja kita terwujud Bapak Ibu. Ya, oke. Cukup sampai di sini. Adakah yang perlu ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ini berupa praktek ya karena ya silakan ya. Oke, Pak, ini tentang visi misi tadi. Ya. Visi tadi kan cita-cita ya, Pak. Ya. Tujuan ke depan. Nah, kalau misalkan seandainya kata Bapak tadi kan visi itu kan selalu berubah-ubah Ya. sesuai dengan perkembangan zaman. Betul. Berarti dengan kata lain visi yang telah kita buat itu nggak akan pernah tercapai dong, Pak. Bagaimana Pak? Dengan kalau misalkan visi diubah-ubah terus sesuai dengan perkembangan zaman, artinya visi yang kita buat itu nggak akan pernah tercapai. Apakah seperti itu? Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Visi kan cita-cita yang kita harapkan ingin kita capai. Kalau ingin kita capai memang seharusnya bagaimana Pak? Harusnya tercapai. Tapi karena namanya suatu keinginan, adakah kemungkinan tercapai? Ada kemungkinan tidak tercapai sama sekali. Namun kita mengharapkannya itu sudah tercapai, sehingga kalau dia sudah tercapai tadi, ya kita perlu untuk merombaknya lagi sesuai dengan kebutuhan perkembangan. Jadi jangan sampai dari tahun sekian, tahun 9 tahun berapa nih berdiri Bu? 2008, 2007 visinya ini, 2024 masuk lagi visinya masih ini lagi Bapak Ibu. Setiap tahun update sesuai perkembangan, Cara merumuskannya tadi sudah salah satu di antaranya. Ini hanya salah satu alternatifnya saja. Dan kami ingatkan bahwa ini tidak mengubah visi yang sudah ada, hanya mensimulasikan cara membuat visi itu sendiri. Terkait tadi kesepakatan yang kita buat tadi, mau kita lanjutkan atau tidak, itu kembali kepada tangan pimpinan dan warga sekolah untuk urun rembuk pada kegiatan selanjutnya. Jadi Pak Dian tadi ya, bukan berarti karena dia harus dirombak, berarti visi sebelumnya itu tidak harus terwujud ya. Memang namanya juga cita-cita, impian, memang terkadang tidak harus terwujud. Mungkin bisa jadi karena dia punya kurun waktu 1 tahun nih Pak, misalkan ya, kurun waktu 1 tahun. Ketika kita evaluasi itu sudah terwujud dan perlu dirubah, silakan dirubah. Tapi kalau seandainya pada saat perkembangannya nanti adalah kita menyatakan itu belum perlu untuk diubah, lanjutkan saja, kan gitu, lanjutkan saja, tidak masalah sama sekali, gitu. Ya, oke, paham Pak Dian? Yang lanjut selanjutnya, silakan. Satu lagi Pak, Silakan, oke. ada visi kan biasanya sesuai dengan misi, Ya. tindakan-tindakan. Apakah prakarsa perubahan ini lebih cenderung sama seperti misi atau berbeda? Baik, prakarsa perubahan ini nantinya adalah istilahnya adalah pemikiran dari setiap kita warga sekolah, satu-satu nyumbang seperti itu Pak, kan gitu kan? Bisa jadi ke depannya ya
ketika nanti itu sudah terumuskan satu semuanya, ada rapat selanjutnya untuk menjadikan kalimat prakarsa perubahan menjadi kalimat misi. Ada selanjutnya lagi, kita belum sampai ke situ Pak nanti. Jadi prakarsa perubahan ini kalau dikatakan adalah apakah sama dengan misi? Jawabannya itu beda. Tapi jalan kita untuk mendapatkan misinya nanti di situ. Ya, oke. Ada lagi? Ibu Bapak, silakan. Bu Larena, silakan Ibu. Itu masalah visi misi itu ada jenjang waktu berlakunya. Visi misi. Nah, Baik. Sebaiknya visi misi itu dapat kita evaluasi sesingkat-singkatnya dalam 1 semester paling enggak. Sesingkat-singkatnya kan gitu kan. Tapi kalau misalkan rutin tadi misalkan 1 tahun sekali ya, atau sesuai dengan kebutuhan perkembangannya tadi. Kalau kita sudah rasa itu tidak relevan, ya sudah kita rapat seperti itu. Sudah tidak relevan lagi seperti itu. Misalkan misalkan menciptakan peserta didik yang misalkan yang ulet dalam bidang olahraga. Kita rasa mungkin itu kurang pas untuk iklim sekolah kita, dan kita perlu ganti karena mungkin kekuatan kita bukan di situ. Kita boleh adakan diskusi untuk merombaknya lagi di sini tadi. Gitu. Oh ya, oke. Jadi perombakan itu terjadi ketika kita membutuhkan untuk dirombak tadi. beda setengah tahun atau Iya, tahun, oke. atau Memang boleh sebaiknya sekali itu 2 periodik. tahun, misalnya. Periodik. Baik dia mau dirombak atau tidak, intinya adalah harus ada rapat dulu. Rapat, kita lihat dulu, perlu tidak dirombak seperti itu. Jangan sampai belum dibiarkan bertahun-tahun lamanya, Iya. itulah visinya, kan gitu kan. Bahkan ada sekolah-sekolah itu kan yang dibuatnya dalam bentuk batu sudah. Ya, batu dan tidak diubah-ubah dari awal berlumut-lumut Bapak Ibu di situ. Ya. Oke, ada lagi silakan Bapak Ibu. Nanti pada saat di CGP bisa ya jawabnya ya. Mudah-mudahan ya sudah ada pengetahuan bawahan dulu. Kalau kami kan mulai benar Bapak Ibu dari nol benar, dari nggak ngerti sama sekali. Ya, jadi meraba-raba kami di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti istilahnya sudah ada modalnya dulu. Jadi tidak terlalu sulit pada saat Bapak Ibu menempuh CGP. Yuk bareng-bareng ikut guru penggerak. Ya, oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi sama sekali, langsung aja kembali ke moderator kita.